it's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Wow, bahaya nggak? Enggak ya? Kita tenang enggak kok. Ini untuk terapi atau yang untuk menghasilkan madu, Pak? Bisa untuk terapi, bisa menghasilkan madu. Oh. Foto Bu, sarangnya Bu. Saya videokan ya, Pak. Ibu aja foto bawa sarang banyak ini. Oh, enggak. Enggak apa-apa kok. Papahnya aja bapaknya. Nah, jadi kalau kita dari warna coklat ini dalamnya anak. Nah, ini udah mau lahir nih, dibikitin dari dalamnya. Nah, ini nih. Oh, iya iya. Jadi mana yang dalamnya madu, mana yang dalamnya itu mau keluar ya. Gitu. Jadi dalam satu sarang ini ada yang dalamnya anak, ada yang dalamnya madu, Bapak. Iya iya iya. Banyak orang yang kayak gini langsung dikunyah gitu. Ya, itu yang khusus madunya saja, Bapak. Madunya. Jadi tanpa adanya di dalam sel itu adanya larva anak-anak lebah gitu, Pak. Jadi kalau kita mau menginginkan kayak gitu, maka mekanisme khusus yang nanti sarangnya itu harus isi madu semua tanpa ditelorin, Pak. Jadi nanti ratunya harus disekat dulu. Karena nanti ratunya pasti dia ada unsur nelor di dalam tengah-tengah sini gitu. Oh, ratunya di antara sini ya, Pak ya? Ada satu, Pak, dia fisiknya berbeda. Kebetulan tadi kayaknya di sini ya ratunya, Pak. Paling besar gitu ya, Pak? Iya, ratunya agak paling besar, panjang, Pak. Letu aja mengenal pemimpin ya. Iya. Kayaknya di sini ratunya. Dan ini Pak. Bukan, Pak. Nih, nah ini, Pak, yang gede ini, bawah mana? Oh iya. Oh iya. Itu beda sendiri. Itu pokoknya dia tugasnya merambat dari sarang satu ke sarang lainnya, yang butuh dia telorin gitu, Pak. Oh, dia nelur, Pak, dia. Telur ya.
Makanya nanti kalau udah ditelurin dalamnya anaknya tadi itu yang nanti Oh, gitu. kalau udah ditutup warna Nah, coklat yang tidak ratu ini laki semuanya itu gitu. betina, lebah pekerja namanya Pak. Oh, laba. Oh. Lebah pekerja yang dia menghasilkan madu. Tapi dia tidak bertelur. Tidak bisa. Cuma Oh. kalau nanti dalam keadaan darurat, si lebah pekerja ini karena statusnya betina, jadi dia naluri kebetinaannya itu ada, dia bisa nelur, tapi telurnya kan bukan dari pembuahan lebah jantan, maka nanti lahirnya tidak normal. Oh, gitu. Iya. Tapi dalam keadaan darurat Pak, dalam keadaan darurat itu apabila nanti ratu dia itu pimpinannya mati, dan nanti dalam keadaan darurat si lebah pekerja ini bisa nelur tapi bukan hasil dari pembuahan, maka nanti telurnya jadinya nggak normal. Nah, ini lakinya yang mana, Pak? Jantannya Jantannya? biasanya ada Pak, tapi jantan ini kalau ratunya sudah mulai bisa bertelur gitu, udah dikawinin gitu, Udah jantannya ini Pak, cari betina yang lain. bukan mati kan Pak dia. Oh. Kalau udah buahin mati, tapi sisanya yang nggak buahin kadang-kadang masih ada 1-2 gitu Pak. Cuma nanti 1-2 itu juga kalau pas makanan lagi banyak boleh ada. Ketika nanti makanan nggak ada dia diusir. Oh, gitu. Karena jantan kalau ratunya udah kawin gitu dia tugasnya makan tidur doang. Oh. Iya, sebagai pelengkap keluarganya makan tidur doang. Tapi kalau makanannya nggak ada harus rela diusir dari rumahnya dia, karena porsi makannya banyak Pak dia. Oh. Lebahnya gede kalau yang jantannya. Oh, itu di dalamnya ada madu-madunya ya? Ada tapi nggak maksimal itu. Tidak, maaf. Belum penuh. Nah, ini menunjukkan jantannya udah diusir kayaknya Pak. 1 ekor aja ini nggak nemuin saya ya. Hmm. Tapi nggak masalah ya, nanti telur-telur lebah ratu bisa menghasilkan lebah jantan lagi ketika musim bunga tiba, yaitu makanan kan banyak. Oh, Nah, iya, berarti lebah jantan boleh ada lagi dari telur-telur tadi gitu Pak. Oh, iya. Kalau makanan lagi nggak ada, jantan diusir. Kasihan juga yang jantan ya. Iya, dilema. Jadi dia kalau membuahi ratu ya mati, nggak ada makanan diusir gitu. Jadi dia membuahi hanya berlaku untuk ratu-ratu baru yang masih virgin gitu Pak. Oh, iya, iya, iya. Jadi di antara apa namanya anak-anak lebah itu ada yang jadi ratu gitu ya, Pak ya? Nanti ada Atau- gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak lebah yang di sini ratunya mati, anak-anak telurnya nanti ada menghasilkan ratu, itu pun tidak baik Pak, walaupun Oh. bisa menghasilkan ratu. Oh. Ya memang bisa, konteksnya ratu bisa nanti melahirkan anak calon ratu juga bisa, tapi tidak diperuntukkan untuk keluarga itu. Nah, terus ratu sendiri datangnya dari mana, Pak? Nah kalau nanti misalnya ratu ini mati kayak tadi itu, Ya. saya tidak menunggu alami nanti si lebah pekerja sini akan membangun pinsel calon ratu, bukan. Heeh. Saya akan mencangkok ratu dari tempat lain Pak. Oh. Di sini saya akan cangkokkan ngambil dari keluarga ini, baru saya peruntukkan ratu buat sini nanti. Oh, Nggak jadi boleh satu diambilkan dari keluarga. tempat lain gitu. Karena satu keluarga nanti dia pada mati ininya Pak, larvanya cacat ya. Oh. Karena satu turunan kan. Jadi Oh. kalau ratu ini mati, penggantinya ratu ini lagi, yang ngawinin lah dari sini kan satu keluarga namanya. Iya, iya, Nah, itu iya. nggak boleh inbreeding ya. Wah, ilmunya anu juga ya. Kita sampai pelajari sampai ke situ Iya, Pak. iya, iya. Makanya harus dicarikan dari keluarga lain selnya Pak itu. Jadi harus setiap saat diteliti gitu ya, Pak ya, dilihat ya. Sebenarnya nggak harus tiap saat. Kalau lebah ini udah dalam posisi aman, ratunya bagus, produktif, nelor, pakan ada, paling ya seminggu 2 kali Pak gitu. Kalau nanti ada yang perlu ditanganin, misalnya ada tungau gitu Pak, kutu gitu, nah itu harus ditangani gitu Pak. Karena lebah itu juga bisa punya kutu. Ini kalau anak-anak sekolah udah wisata kayak apa namanya? Edukasi. Iya, Iya. studi tour seperti itu Mm-mm. bisa ya Pak ya? Bisa Ibu, iya. Nanti saya Cuma promosiin ke kalau sekolah-sekolah nanti kita orangnya ya. banyak-banyak kan tidak diperbolehkan dulu. Oh, tidak boleh. Paling nanti kapasitasnya berapa gitu ya. Biar nggak terlalu kelihatan mencolok Bu, nanti didatengin sama kamtip. Betul. Kalau masih Iya. banyak rombongan. Ya. Iya. Kalau perorangan per keluarga gitu bisa. Oh, bisa ya. Kalau keluarga kan paling 4 orang, 5 orang gitu. Kalau dulu saya sekali ngedukasi 70-80 Bu. Iya. Sebelum pandemi ya Pak ya? Iya. Udah gitu sehari ada berapa rombongan ya. Hmm, Banyak. Sekarang nggak diperbolehkan dulu. betul. Ya, Ilmu ini ilmu praktis ya. ya. Dan ini juga Pak, keluarga ini tuh kalau udah dia di sini terbang keluar ke sana sejauh apapun bertemu dengan mereka-mereka yang bukan keluarganya nggak apa-apa, tapi ketika dia pulang harus kembali ke rumahnya, sebab nanti kalau dia salah masuk ke rumah ini mati juga nggak boleh. Oh gitu ya. Iya nggak bisa. Jadi kalau dia udah keluarga ini main ke sana jauh, pulang ya harus ke sini. Andai kata dia salah nyasar ke sini, resikonya mati. Oh. Jadi mereka tahu ya itu family-nya atau bukan gitu ya? Iya, karena apa Bu? Si ratu itu bertelur tadi kan jadinya anak. Nah, anak itu sudah dikasih bau yang disebut feromon. Itu beda-beda. Ratu sini feromonnya begini, ratu sini feromonnya begini, itu beda. Oh, Yang begitu. membuat dia tuh nggak salah tuh itu. Iya. Jadi feromonnya itu rumah, pulang ke rumah.
gitu kan. Iya, iya, Terus iya. dia selalu keluar ke sana pergi mencari yang baik-baik. Iya. Artinya dari bunga tadi timbul nanti Madu. hasil yang baik, bagus kan gitu. Dia nggak mau ke sampah-sampah kayak lalat Iya, gitu. kayak lalat gitu kan nggak mau. Iya. Terus sistem kekeluargaannya juga dia sangat erat, bergotong royong. Antara ratu dengan lebah pekerja itu kan yang beraktivitas setiap hari. Ratu itu tugasnya setiap hari nelor, tapi dia tidak egois. Dalam satu bingkai sarang tadi ditelurin semua enggak. Pasti dia menyisakan tempat sedikit untuk lebah pekerja yang mengisi madu. Disisain. Lebah pekerja juga gitu, mentang-mentang di sana banyak bunga, dia menyimpan madu enggak semuanya, pasti disisain dikit untuk ratunya bertelur gitu. Oh gitu. Jadi saling bekerja sama di situ. Makanya tadi kalau kita lihat tengahnya ada yang ditutup warna hitam itu kan dalamnya anak. Nah, pinggirannya kan kosong. Nah, itu untuk disisain tempat untuk ratu itu biar diisi madu gitu. Nah, Pak, kalau ini misalnya mata ratunya meninggal, kan kita ambil dari sana, cangkok istilahnya dicangkok. Nah, itu kan berarti tidak golongan dia kok nggak dibunuh gitu loh, Pak. Nah, karena apa, Pak? Dipelihara oleh dia dari bayi, dia udah merasa kehilangan induknya. Maka kalau media itu sudah khusus buat ratu, dia tahu, Pak, media ratu dengan media anak itu beda. Medianya beda, maka dia karena udah kehilangan induk. Nah, terus ini ada calon induk, itu sama dia dirawat malahan. Oh gitu. Ya, yang penting selnya jangan ambil dari sini. Ya. Hebat. Kecuali kalau bapak saya naruh ratu yang udah hidup dari sini, saya taruh di sini, dikeroyok sama dia, nggak bisa. Kalau dari kepompong boleh, dia ngerawat malahan. Oh jadi yang ratu yang diambil itu dari kepompong ya, Pak? Iya, dari ada medianya itu dulu, Pak. Media ratu itu kan gede panjang gitu. Nah, itu kepompong itu saya ambil sebelum dia lahir. Saya potong, saya masukkan situ. Oh gitu. Kecuali kalau saya bikin ratu walaupun saya dari sini, saya lupa terus ratunya lahir di sini. Berarti saya ambil ratunya terus saya masukkan situ, nggak diterima. Oh jadi kalau dia udah hidup mati dia ya, Pak? Mati dikeroyok. Oh. Jadi kalau kayak gitu sistemnya harus dikarantina dulu si ratu, daripada dikeroyok dikurung kecil dulu. Biar penyesuaian akan berapa hari gitu, baru nanti dia lepas sendiri. Baru bisa kalau itu ya. Walaupun hidup tapi dikarantina dulu. Karantina dulu. Jadi ada upaya si lebah ini nggak mau nerima ada induk baru, tapi dia mau ngeroyok, mau matiin atau gimana nggak bisa karena dikerangkeng dia kan. Nanti mau nggak mau berlarut hari, lama-lama si lebah itu harus mau menerima. Oh. Ada nggak Pak yang alergi tersengat lebah gitu? Ada itu, karena Ada memang fisik kita ini tidak Beda-beda sama ya? beda-beda. Jadi ada yang kena sengat sekali aja, Alergi sampai pingsan juga ya? ada, terus demam, terus kemudian meriang, nah kayak gitu, terus kemudian juga alergi gatel gitu juga ada. Dulu saya Biasanya pernah penanggulangannya dengan apa? Antibiotik atau apa? Nah, ini penanggulannya kalau seperti itu sebenarnya mudah Ibu. Jadi kalau orang sudah ada gejala begitu disengat lebah itu dia reaksinya kan cepat, Pak. Ketika sengat lebah itu paling lama 15 menit itu kita udah mengalami gejala kayak meriang, demam, pusing kayak gitu. Nah, itu langsung dinetralkan karena kan kita disengat lebah itu kan dimasukin racun. Bisanya si lebah tadi. Kalau pas kebenaran buat tubuh kita bagus berarti jadi obat. Racun tadi itu berguna untuk tubuh kita jadi obat. Tapi kalau nggak tepat, misalnya nggak bisa diterima oleh tubuh kita, jadilah racun. Nah, itu harus dinetralkan dengan misalnya minum insidal atau minum air kelapa. Nah, itu jadi netral gitu, Pak. kasih Pak katanya bawang merah juga bagus ya. Iya, pokoknya upaya kita aja gitu. Tapi umumnya di sini yang disarankan yang penetral racun itu yaitu kelapa muda itu, air kelapa itu netral, Pak. Kalau nggak susu beruang. Nah, itu susu netral. beruang ya, susu beruang bagus. Jadi netral, Pak. Jadi sebenarnya mudah gitu. Terus nanti istirahat yang cukup, udah normal lagi, Pak. Ini kapan mulai dibuka untuk seperti wisata yang masuk bayar gitu Pak? Sebenarnya kalau ini udah dibuka terus tuh walaupun selama pandemi, makanya kita nggak ada biaya kan. Kalau orang untuk jalan-jalan saja silakan. Tapi kalau misalnya nanti ada yang mau edukasi ngobrol lebih tahu tentang lebah, itu baru bayar 20.000 per orang. Oh begitu. Oh, lebah Eropa ya Pak ya? Indonesia itu lebahnya yang kecil-kecil, yang lebah mandinya. Sama yang lebah hutan yang gede, lebah dorsata. Kalau untuk mellifera ini jenisnya spesiesnya mellifera, ini berasal dari Eropa, Bu. Cuma sudah banyak dikembangkan di Australia gitu. Dari zamannya Pak Harto berarti ya? Zamannya Pak Harto itu ini Pak Harto yang bikin dia ada. Kalau ada yang mereka bikin sarang di perumahan, di rumah seseorang, itu biasanya madu itu yang lebah lokal itu. Oh lokal ya, bukan seperti ini ya? Madu Indonesia punya, lebah madu Indonesia punya itu namanya Apis trana. Kalau ini kan Apis mellifera. Jadi lebah ini lebih bersahabat. Makanya kenapa dulu Pak Harto itu bersusah payah mencarikan bibit yang ideal.
bisa mudah diternakan oleh para petani, walaupun indikatornya lebah ini bisa juga nyengat Iya. gitu. Tapi perilakunya lebah ini lebih jinak dibanding lebah Indonesia Iya. punya. Yang di perumahan Kalau itu lebah ya. yang di rumah-rumah itu Iya, begitu Pak. betinanya nyerang. Nyerang ya. Bahaya ya, Pak, ya? Si petani lebah itu ada yang berani ada yang tidak. Iya, iya. Kadang-kadang udah gitu udah diternak seperti ini minggat dia gitu kan. Betul, betul. Tapi kalau untuk melipera ini Pak jarang terjadi seperti Dia akan itu. kembali lagi ke sarangnya ya. Nah, gitu. Udah gitu perilakunya jinak. Kalau kita buka lebah lokal di dalam kotak Bu, kita ngobrol ini udah diserang Bu. Oh, Betul. kalau betul. yang di perumahan itu dia sudah terlanjur bersarang. Lalu caranya menghilangkannya harus diapain, Pak? Nah itu harus pada malam hari, itu pun dengan teknik khusus supaya dia nggak bersarang lagi di situ. Pengasapan gitu ya. Pengasapan itu sebenarnya jangan dilakukan ketika Oh. kayak gitu. Kalau emang mau diusir loh ya. Iya, iya. Kalau jangan diasepin, dia malah mabur kan nyari cahaya tempat lain pindah. Pindah. Mm-mm. Oh. Jadi kalau memang itu lebah mau diusir, Mm-mm. gitu ya udah pada malam hari sarangnya di mana udah masukin karung, langsung diseset sarangnya, jatuh ke karung udah hilang. Oh, begitu. Itu pun nanti bekasnya yang sarang lilinnya itu harus disemprotin baygon apa biar dia nggak bersarang lagi. Nggak balik lagi ke situ karena biasanya dia kembali lagi Kembali ya, Pak lagi. ya. Oh, begitu. Yang tadi yang serana itu pembawa virus bagi lebah ini. Oh, Mungkin yang lokal kalau membawa virus, pembibitan- Pak. Kalau perkebunan jagung itu yang ratusan hektar itu Gitu. Maka perlu pertumbuhan jagung. Oh, gitu. Tapi nanti Bapak selebihnya tidak bisa mendapatkan madu tapi dapatnya polen bee. Dapatnya polen bee ya. Polen polen bee. bee Polen laku juga ya. Wow, itu kalau dilihat dari ekonomi malah Lebih mahal bagus daripada polen bee ya? madu. Oh, Cuma orang nggak begitu mengenal, Pak, yang dikenal hanya madu. Orang itu kenalnya kalau dari lebah hanya madu. Padahal kalau urutan dari produk lebah itu nomor 1 propolis, liurnya kan. Yang liurnya. kedua royal jelly susunya. Oh. Yang ketiga polen bee, keempat baru madu. Polen Berarti bee itu polen apanya, bee Pak? itu Sari. terproduksi Oh, kalau betul. Jadi dekat yang- dengan perkebunan jagung itu ya, Pak ya? Iya, jadi dia untuk polinasi itu loh Pak, kalau penyerbukan yang dinamakan polen bee itu. Oh. Maka kalau lebah hingga dikembang, maka kembang jadi sempurna itu oleh karena ada polinasi, kawin silang penyerbukan yang dari polen bee tersebut. Jadi kalau kita punya perkebunan jagung gitu, memang selalu saya sarankan Pak, kalau orang bermain lebah, tolong tanam jagung saja. Tapi dia harus Kalaupun ditambah misalnya dengan nggak mau air nanam, gula ya. Misalnya orang itu nggak mau nanam, yang penting jarak radius terbang itu ke sana itu ada yang nanam misalnya Ada petani lain. perkebunan. Nah, jagung nyampe dia. Oh, gitu. minimum berapa hektar Pak? Kalau lebah ini diukur radiusnya dulu Pak. Radius lebah ini maksimal kan 2 kilo. Kalau bisa sekilo aja gitu. Makanan Enggak, lebah artinya itu. luas Ya nanti kita perkebunan. menghitung dari jumlah lebah kita juga. Idealnya berapa kan gitu. Jadi Yang kalau penting misalnya Bapak punya dekat 1 hektar sama nih, apa namanya buat Nah, pangannya itu mereka ya. 30 bisa. 30 apa? 30 koloni. 30 Oh, 1 hektar cukup 30. bisa 30. 30 koloni cukup jagung gitu. Bahkan ada yang namanya 40 itu Pak. 40 koloni. Berarti kita tanam jagung aja. Cuma nanti berarti. itu Bapak nggak bisa dapetin madu, tapi lebahnya berkembang. Ya produknya itu jagung tadi apa polen bee. Gitu yang tadi Ibu bilang walaupun harus menstimulasi. Iya. Nah, gitu. Ditambah dengan apa? Gula Cairan ya gula. untuk Kalau cairan cairan gula dia jadi madu ya Pak ya? Enggak, Kalau madunya Untuk- tetap madu stimulasi. untuk Pak. polen Oh. bee itu. polen bee. Untuk Jadi menghasilkan hanya untuk polen bee mengimbangi itu. pakan dia aja, Heeh. makan polen sama Jadi kita jualan bibit lebah berarti ya? Nah, paling nggak memperbanyak koloni sama menjual yang Polen tadi bee. hasil polen bee. Itu pun nanti juga harus saya atur suhunya berapa di tempat itu gitu Pak. Karena lebah itu walaupun Bapak nanam jagung banyak misalnya di sana, hamparannya pendek, jarak radius terbangnya misalnya nggak ada 1 kilo, padahal maksimal dia kan 2 kilo. Jarak 1 kilo aja dia nggak keluar, berarti suhunya yang nggak yang pengaruh gitu Pak. Oh. Jadi Suhunya rumit Pak ini Pak. nggak semudah itu ya. Itu banyak ya. Makanya saya kalau ini kan diundang survei-survei ke lokasi-lokasi lain itu Pak. Kadang ke Subang ngomong ini Pak. Dia suhunya harus berapa, Pak? Dia maunya di bawah 30 Bu. Di bawah 30. Iya, Oh, 23 iya. sampai dengan 28 itu bagus. Oh, di bawah 30 berarti agak sejuk ya Pak ya? Tembak. Nggak bisa Nggak bisa panas. Nggak bisa panas. Ini sebenarnya di keberadaan di sini nggak cocok, tapi oleh karena saya rawat sedemikian rupa ini ya, kalau saya katakan menurut pakar lebah segini aja kalau tempatnya vegetasi Sudah yang bagus. ini udah ngasih itu seperti Iya. apa. Nah kalau ini udah padat. Ini sudah padat ya. Ini juga ratunya masih virgin baru saya ganti. Oh. Iya, iya. Hmm. Harus benar-benar pakar, jangan sembarangan Iya. aja gitu ya. Ya, makanya Harus, dan juga bisa dimanfaatkan bagi hewan. Heeh. Gitu. Betul, betul. Kalau yang diproduksi dan dijual di sini madunya dari mana, Pak? Ini dari geringsing gitu. Geringsing. Yang di peternakan di sana yang tempat saya ngangon lebah di sana. Oh, gitu. Berarti Geringsing itu mana ya? di Indonesia itu ada Mana? berapa ya, Pak ya? Kabupaten Batang Pak, Pekalongan. Pekalongan. Sekitar Nusa Ban.
Alas roban. Oh, alas roban. Alas roban sama. Bunga apa itu, Mbak? Di sana itu campur Pak, ada kapuk, ada karet, ada kopi gitu Pak. Tapi ya tadi itu harus pindah-pindah lokasi Pak. Satu musim habis pindah, satu musim pindah. Oh, alas roban. Yang tadi Bapak bilang itu benar ya. Di Indonesia ini ada berapa Pak selain yang di sini, yang di Cibubur ini Pak? Kalau untuk perlebahannya sebenarnya petani itu banyak ya Bu. Banyak ya. Tapi mereka tidak tidak terikat oleh kita. Oh gitu. Pak, bunga apa yang paling bagus untuk lebah? Yang bisa ditanam tidak terlalu lama tapi keluar bunga. Bunga singkat itu Pak ya. Iya. Ya itu paling seumur jagung itu ya kayak bunga matahari gitu kan. Kalau pohon-pohon yang hidupnya tahunan itu kan pohon buah misalnya kayak jambu, tapi kan dia buahnya setahun sekali. Iya. Kayak kapuk, terus kemudian rambutan, belengkeng itu kan setahun sekali. Iya. Gitu. Kalau musim bunga rayanya gitu Pak. Gitu. Tapi kalau misalnya bunga-bunga yang instan gitu ya kita nanam habis tanam lagi ya itu kayak bunga matahari gitu kan. Tapi kan kalau bunga matahari hasilnya apa Pak di waci ya? Ya memang kayaknya nggak ada keperuntukannya gitu kan ya, gitu loh. Ya kalau jagung masih ada keperuntukannya kan ya, gitu banyak ya gitu. Ya paling kita kalau ngangon-ngangon di tempat yang gitu tuh kita sebenarnya bukan punya kita, Pak, kita sewa. Jadi Madu Pramuka ini sebenarnya nggak punya lahan, tapi di sana tuh kita sewa. Lahan yang sudah ada entah di milik siapa kita sewa untuk menaruh lebah di sana. Mungkin konsumen kali ya gitu ya. Berarti tawon dan lebah itu berbeda. Iya, jadi kalau tawon mungkin boleh dikasarkan itu tadi yang nggak punya kantong madu Bu. Iya, dia predatornya lebah malah ya. Iya. Dan tawon tidak ada kantong madunya, lebah ada kantong madunya. Punya kantong madu. Jadi dia selain makan untuk dirinya sendiri, punya simpenan di dalam yang nanti akan disimpan ke dalam sarang ini. Nah biasanya yang suka menyengat itu malah tawon ya Pak ya, bukannya lebah ya? Lebah juga punya sengat Bu. Oh. Ini jantannya belum nggak kelihatan. Ini tutupnya coklat ini malam ya Pak ya? Lilin. Lilin ya? Iya. Nah kalau yang ini kan, nih Pak, ini yang tutupnya rata coklat ini kan rata banyak sesuai dengan permukaan sarang. Yeah. Tapi kenapa ini lebih menonjol? Oh iya. Nah ini calon jantan kalau begini Pak. Oh, karena dia pakannya ada, maka telur lebah ratu bisa menghasilkan jantan, boleh ada. Nanti kalau misalnya pakan madunya nggak ada, dia juga hidup pasti bakal diusir lagi gitu. Nah kalau kayak gini saya nilai ratunya normal, karena yang dilahirkan nanti lebih banyak lebah pekerjanya ketimbang lebah jantannya. Nah kalau ratu udah tua, yang jantan banyak pekerjaannya sedikit. Gitu, Pak. Itu cara ciri-ciri ratu tua, maka nanti harus disingkirin dan harus dibuatkan ratu baru. Gitu. Jadi kalau ini normal, masih lebih banyak yang lebah pekerjaannya ketimbang lebah jantan. Belum nemu Bu ini Bu. Biasanya ada sih di sini. Dia udah ini ngawinin yang ratu virgin di sini kali. Padet sudah ya yang ini? Iya, padet Bu. Ciri-ciri berapa lama ya Pak ya bisa padet gitu? Ini kalau untuk dari bibit untuk padet seperti ini Pak makan waktu 2 bulan aja udah padet Pak. Lebih padet lagi nanti nambah kisi-kisi malahan. Nambah lagi kisi-kisi Pak. 2 bulan ya? 2 bulan. Asalkan jagungnya penuh. Tepung sarinya Pak. Kalau tepung sarinya nggak penuh nanti nggak bisa dia. Jadi yang saya butuhkan di sini yang saya nomor satu kan pakan bagi lebah itu bukan madunya tapi tepung sari Pak. Kalau misalnya jagungnya banyak, saya senang malahan itu Pak. Isinya sih itu bisa ditanam jagung ya. Nah, ini Pak tanahnya Pak, pengolahannya kurang. Tanahnya kurang. Pengolahannya. Jadi banyak yang nggak ngerti. Iya. Nah ini kan artinya masih virgin Bu, beda dengan yang tadi. Ini masih virgin. Oh seperti itu. Virgin. Masih jadi virgin. jalannya pun masih lincah. Oh iya. Kalau tadi kan udah pelan gitu jalannya, karena udah dibuahi. Nah kalau ini udah menjelang nih kayaknya nih, itu perutnya udah mulai memanjang perutnya. Nah, iya. Ya, jantannya yang belum ada satupun yang hidup, padahal ini banyak calonnya ini. Iya ya. Belum nemuin satupun ya. Taruh, ada. Jadi kalau berarti jantannya itu malah jarang ya Pak ya? Jarang memang Bu. Banyak pekerja ya? Pekerja harus ya. Jadi sekalipun nanti ini nggak kita temuin lebah jantan nggak masalah gitu ya. Kalau yang penting ratunya udah bisa bertelur gitu. Iya. Kecuali kalau ratunya waktu virgin perlu jantan ya. Wah habis bener berarti itu udah kawin nih ratu itu. Tinggal nunggu masa telurnya. Biasanya ini banyak loh Bu, paling banyak ini jantan ini. Oh. Jantannya kemana Pak? Sudah pada mati. Nah kan buahi lebah ratu Pak. Membuahi. Mati dia. Oh gitu. Padahal ini saya sinyalir paling banyak jantannya, berarti habis sudah kawin dia mungkin ke sini. Iya. Ya ada deh ya. Iya betul.
sudah tewas dia. Cari wanita yang lain, Pak. Nggak bisa, Nggak kan? bisa, Setelah udah dia mati. membuahi satu ratu, dia akan mati, Pak. Iya. Nanti ratu dibuahi lagi jantan yang lainnya, karena si ratu itu sekali dibuahi oleh lebah jantan, tapi dengan beberapa ekor ya. Nah, sejak virgin dia dibuahi oleh beberapa ekor lebah jantan, misalnya 10 gitu ya. Nanti dia selama 2 tahun bertelur terus tanpa ada perkawinan lagi, Pak. Gitu. Jadi hanya sekali dibuahi dan dia bisa bertelur Selama kurang lebih 2 tahun. selama 2 tahun. Iya, dan itu telurnya yang akan ditelurkan nanti mulai 500 sampai 1000 butir per hari. Oh, luar biasa. Jadi hasil penelitiannya, setelah lebah ratu virgin dibuahi dengan 12 ekor lebah jantan, itu diperiksa di ovariumnya terlihat ada 85 juta sel yang akan dikeluarkan tiap hari selama kurun waktu 2 tahun. Wah, Makanya keagungan cepat Tuhan dia ya. berkembang biaknya cepat ya. Jadi makanya ratu ini diperkirakan kalau kita udah punya ratu bagus hanya dipakai 2 tahun saja, padahal dia hidupnya bisa sampai 5 tahun. Oh, 5 tahun. 5 Ya, tahun. kalau lebah pekerja anaknya lebah ratu ini hanya 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan. Tapi ratu bisa sampai 5 tahun. Kenapa? Karena sumber pakannya yang berbeda. Kalau ratu itu dari sejak kecil hingga saat ini dia makannya royal jelly. Kalau lebah pekerja makan royal jelly hanya 1 minggu ketika dia masih bayi. Nah, selebihnya itu dia udah lahir dia makannya madu, makanya hidupnya hanya 2 bulan saja. Nah, kenapa lebah hidupnya cuma 2 bulan tapi kok nggak habis-habis selama lebih dari 2 bulan? Karena apa? Pepatah mengatakan benar, mengapa makanya ngambil filosofi lebah itu ya benar, ada tepat. Mati 1 tumbuhnya 1000. Jadi kalau hari ini ada lebah ada yang mati yang udah umur 2 bulan tadi Iya. mati, ratu kan telurnya lebih dari 1000 sehari. Betul, ya. Lebih dari 1000 Ya, sehari. jadi ngambil filosofi dari lebah itu waktu Filosofi baca itu madu. ya. Gitu. Kayak apa lebah? Nggak ada jantannya. Ya. Tidak ada. Karena dia sudah membuahi dan tewas dia. Mati. Ya, jadi lebah itu kan kelihatannya hampir kayak gini. Asal lebah itu nggak dikasih gerakan yang cepat. Dia kalau kasih kita pulang nggak ada gerakan ya kan? Iya, iya. Coba apa yang terjadi kalau saya kasih gerakan Jangan, yang cepat? saya Nggak. takut. Ibu pengen lihat aja. Oh ya, Tuh. Oh. Oh, gitu ya. Serentak. dia sangat sensitif ya dengan Sensitif, dia punya gerakan antena, ya. Bu. Oh iya, iya, iya. Sensornya dia tuh lebih cepat daripada ini. Makanya kalau ada lebah lebih baik diam saja, Nah, jangan itu, bergerak ya. betul. Iya. Makanya kalau ada orang kadang-kadang lagi dikejar lebah malah Iya, Ini disengaja. tapi kalau ibu mau diem tetap pergi sendiri. dia pergi sendiri. Tuh. Ya. Ini contohnya tuh kan berat semua tuh. Hmm. Nah, tapi Dan kalau dia- kita pelan enggak, Dia akan menyerang kalau kenapa, Pak? ya itu kalau di apa merasa Diganggu, terganggu. merasa terganggu aja dia. Makanya Nah, saya ini- selalu berusaha hati-hati meraih sarangnya pelan Iya. gitu kan, enggak gegabah langsung shoot gitu kan, enggak pelan ya. Kalau ngambil pelan, pelan. Nah, kalau pelan dia nggak ada gerakan sama apa. Iya. Oh iya, iya. Betul. Bisa. Ya makanya lebah ini bersahabat sebenarnya. Makanya Pak Arto milih lebah ini udah Kecuali bagus. tawon ya, Pak ya. Tawon nggak bisa. Karena dia memang predator. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received.